Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu, salam sejahtera, nama budaya. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat channel Raden Boy CV Channel? Alhamdulillah kita diparing sehat selamat. Kita bisa berjumpa kembali. Di sini tema saya adalah membahas pusaka Kanjeng Kesengkelat. Nah, ini saya pegang ini adalah pusaka Kanjeng Kesengkelat. Nah, ini sandangannya kayu awar-awar, lalu jejernya ini kayu jati. Ini masuk Gayaman, Jakarta. Nah, sebelum kita buka keris ya, kita membahas dulu sejarahnya Kanjeng Kesengkelat. Jadi Kanjeng Kesengkelat adalah pusaka yang tersohor di dalam sebuah kisah di mana dulu Majapahit terjadi praloyo, perang Parekrek, perang saudara yang ingin merebut tahta Kerajaan Majapahit dari tangan Prabu Kertabumi Brawijaya. Jadi dulu itu Majapahit sang Prabu Kertabumi Brawijaya itu diserang oleh Prabu Gerindrawardhana Brawijaya, di mana Gerindra Brawijaya ini adalah anak tiri dari Prabu Kertabumi Brawijaya. Beliau diberikan sebuah kerajaan kecil tapi masih kurang. Akhirnya dia menyerang bapak tirinya Prabu Kertabumi Brawijaya. Jadi yang menyerang Prabu Kertabumi Brawijaya itu bukanlah Raden Patah, tapi Prabu Gerindrawardhana. Akhirnya apa? Prabu Gerindra itu membuat kisah palsu, naskah palsu yang dimana naskah tersebut ingin memfitnah Raden Patah. Raden Patah anak kesayangannya Prabu Kertabumi Brawijaya. Itu ingin memfitnah Raden Patah, membuat kisah Raden Patah itu ingin menyerang Majapahit pada dalam kisah itu Gerindrawardhana Brawijaya itu mencari tahu bagaimana cara menaklukkan sang Prabu Kertabumi Brawijaya ini. Akhirnya Gerindrawardhana itu membuat pusaka, di mana pusaka itu dibuat oleh 1000 empu, karena disebutnya keris kecondong campur. Lalu setelah menjadi kesondong campur, digunakan untuk menyerang Raden Majapahit. Prabu Kertabumi Brawijaya itu kewalahan. Dia sudah mengeluarkan pusaka Kanjeng Kesabukinteng, tapi masih kalah Kanjeng Kesabukinteng. Beliau mengeluarkan pusakanya Kanjeng Kenogososro. Kenogososro masih kalah dengan Kyai Condong Campur. Dan pusaka lainnya kalah semua, mental. Akhirnya Prabu Brawijaya ini bingung. Akhirnya beliau Topobroto dapat ilafat untuk memanggil Empu Subo. Akhirnya Empu Subo dipanggil, Kanjeng Sunan Kalijaga dipanggil, Kanjeng Sunan Ampel juga dipanggil. Lalu kemudian Kanjeng Sunan Ampel itu pas kebetulan dari Mekah membawa sebuah batu dari Mekah, batu meteor. Rencana Sunan Ampel ini ingin memberikan batu meteor ini untuk dibuatkan sebuah pedang. Akan tetapi karena Sunan Ampel ini dia berpikir demi keselamatan umat, demi keselamatan Majapahit, akhirnya batu meteor tersebut diserahkan ke Empu Subo atas demi keselamatan masyarakat Majapahit, diberikan ke Empu Subo. Empu Subo kemudian dapat ilham petunjuk dari Kanjeng Sunan Kalijaga membuat keris Pluk 13 bernama Kesengkelat. Kesengkelat adalah dapur yang berpamor sederhana, yang memiliki ciri khas kar kacang dan lambe gajah satu. Kemudian waktu pembuatan keris Kesengkelat, di situ istimewa sekali aura dan energinya. Dan kemudian setelah keris Kesengkelat tersebut jadi, baru dibuatkan sarungnya dari Warongko. Kemudian Condong Campur menyerang kembali Majapahit. Keris Kesengkelat ini keluar sendiri. Set dalam sejarah dan naskah ini, cerita ini saya dapat dari salah satu kisah naskah yang ada di sini. Jadi kemudian waktu keris Kesengkelat ini mencelat dari Warongkone menyerang balik keris Condong Campur,
Condong Campur terjadilah sebuah pertikaian antara pusaka. Era Condong Campur pun kalah. Gerindrawardhana pun akhirnya ya kalah. Nah, kemudian dari situlah keris Ganjeng Kesengkelat menjadi pusaka yang tersohor. Jadi pusaka yang tersohor yang dikagumi oleh semua bangsawan, semua kengeratan, semua masyarakat ingin memiliki Ganjeng Kesengkelat untuk menolak Sengkala, menolak bahaya, menolak serangan gaib, menolak segala kejahatan. Jadi filosofinya itu untuk pelindung, pengayom, kewibawaan, karisma, pengasihan. Jadi multifungsi khusus kesaktian Ganjeng Kesengkelat. Dan ada sebuah kisah juga Ganjeng Kesengkelat itu pernah dicuri oleh raja dari kerajaan Blambangan. Nah, di sini loh. Karena Ganjeng Kesengkelat ini tersohor, banyak yang ingin memburu pusaka Kesengkelat milik Sang Prabu Kertapundrawijaya. Era Kerajaan Blambangan mengutus seseorang untuk mencuri pusaka Sengkelat. Kemudian dicuri kan keris Sengkelat dari Kerajaan Majapahit, dibawa ke Blambangan, dites kesaktiannya. Wah, ternyata luar biasa. Akhirnya terjadi geger, hilangnya pusaka Ki Sengkelat. Kemudian Sang Prabu Brawijaya menugaskan Empu Supo untuk merebut kembali pusaka Sengkelat yang berada di Blambangan. Kemudian Empu Supo menyamar menjadi masyarakat biasa, dan di situ kerajaan Blambangan itu membuat sayembara. Sopo wae sing iso buat duplikat keris Sengkelat niki sing persis sama dengan Sengkelat yang saya punya. Jika laki-laki saya nikahkan dengan anak saya. Nah, apabila perempuan saya jadikan jadikan anak angkat saya. Betul. Akhirnya kemudian Empu Supo dapat membuat pusaka Sengkelat yang persis sama dengan aslinya. Dites, ditancapkan ke pohon. Pohon langsung terbakar. Nah, kemudian di situ Empu Supo jadikan anak angkat plus menjadi menantu dari kerajaan Blambangan. Kemudian Empu Supo berganti dengan nama Pangeran Sedayu. Nah, di sini kenapa sekarang banyak sekali keris Tangguh Sedayu, karena sejarah di situ, di mana keris tersebut dibuat oleh Empu Supo di saat namanya waktu bergelar bernyandang Pangeran Sedayu. Itu Pangeran Sedayu menikah dengan istri, tepat dengan anak dari kerajaan Blambangan. Kemudian Empu Supo karena pusakanya duplikat persis dari asli. Nah, kemudian yang duplikat itu tetap di Blambangan, yang asli sama Empu Supo dibawa ke Prabu Brawijaya karena tidak ketahuan. Nah, disinilah asal muasal keris Sengkelat. Kenapa kok menjadi banyak? Kenapa bukan? Kan padahal keris Sengkelat cuma satu saja dibuat oleh Empu Supo dan dimiliki Prabu Brawijaya. Kenapa kok bisa banyak sekali keris Sengkelat? Kan sejarahnya. Untuk menghindari pusaka keraton dicuri, akhirnya Empu Supo itu membuat pusaka Sengkelat banyak, tapi tergantung pesanannya, tergantung kelasnya, seperti itu. Yang kelas tingkat bangsawan kengeratan berani bayar mahal, bahannya pun juga beda, pamornya beda, tumpahannya juga beda. Kalau kelas-kelas bangsawan ke bawah ya juga beda lagi, seperti itu. Jadi Empu dulu buat pusaka bukan cuma 1, 2, 3, banyak untuk menghindari pusaka yang asli dicuri. Ada pusaka yang asli dicuri. Nah, itu makanya kenapa keris Sengkelat itu banyak sekali. Nah, tapi kita juga harus paham keris Sengkelat yang asli seperti apa. Oke, kita buka dulu keris Sengkelat. Ini Ganjeng Sengkelat. Nah, beliau memiliki ciri khas sekar kacang tambah lambe gajah 1. Loka dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Dan ini pamora pendaringan cepat. Tangguhnya Tangguh Mataram. Tangguh Mataram. Dan ini sepuh terus original. Oke lur,
Pusaka Kanjeng Geseng Kelada ini tangguh Mataram Islam abad ke-16, dan ini pamor Penireng Gebak masih warangan lawas, belum diwarangi ulang tapi masih lawas. Nah, dia memiliki sogokan 2 pada sesorannya dan memiliki landai gajah 1 di bawahnya. Kanjeng Geseng Kelada 13. Pusakanya istimewa. Nah, Kanjeng Geseng Kelada itu dia pusaka terlihat sederhana tapi istimewa. Pusaka Lu 13 itu simbol di mana simbol filosofinya seseorang yang sudah mumpuni akan spiritualnya, mumpuni akan pengetahuannya, mumpuni akan keilmuannya. Saya Geseng Kelada ada 2, sementara yang saya keluarkan Geseng Kelada yang tanda mata. Barang Femina Sepuh terus original. Nah, jadi Kanjeng Geseng Kelada seperti itu lur sejarahnya. Jadi bisa dia mengatakan Kanjeng Geseng Kelada asli itu dalam goib lah, enten loh. Seperti kembali lagi saya kisah cerita yang tadi saya sebutkan. Empu zaman dulu mbak pusaka bukan cuma satu, bukan cuma satu dua. Nah, kita harus belajar memahami karakter besi, matia, lipata, tempaan, pamor, pusaka mana pusaka yang original, mana yang pernah kita mengetahui. Nah, seperti ini lur, ini sekar kacangnya masih utuh untung, sampai gajahnya 1. Ini sogokan pada seseorang Tangguh Sepuh Mataram. Pamora Pulen, Pamor Pendaringan Gebak, masih warangan lawas. Ada pamor bawah sepungkulnya lur, sepungkul, pamor bawah sepungkul. Barang sepuh kuno terus original, bawah sepungkulnya bolak-balik, ada jeneng derajatnya. Istimewa pusakanya. Asli sepuh. Pamora Pulen.
Baik Lur, terima kasih. Cukup sekian itu saja untuk mengenai pusaka Kanjeng Geseng Kelap. Apabila ada yang ingin memiliki Kanjeng Geseng Kelap, pilih saya bisa menghubungi WA saya ya. Saya cantumkan di video saya ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan kekeliruan dalam penyampaian saya. Semoga bisa bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera. Namo Buddhaya.